Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadas. Dan ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anil hadas, tentang hadas. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, fusa'un au duratun. Fusa' atau durat ini adalah kentut. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Qala fil Misbah, telah berkata pengarang kitab Misbah di dalam kitab Misbahnya. Beliau mengatakan al-fusa'u, adapun fusa itu adalah rihun, angin, yakhruju, yang keluar, bi ghairi sautin, dengan tanpa suara, yusma'u, yang terdengar. Jadi fusa itu adalah angin yang keluar dengan tanpa suara. Wa qala As-Sawiyu, dan telah berkata Imam As-Sawi, beliau berkata, fa in kana rihul khariju minad dubur, jika angin yang keluar daripada dubur itu bila sautin syadidin, dengan tanpa suara yang keras, maka sumia, maka angin tersebut dinamai faswatan, dinamai dengan faswah. Wa in kana khafifan, dan jika angin tadi yang keluar itu adalah khafifan, ringan, suaranya tadi itu kecil, maka sumia fusayyah, dinamai dengan fusayyah, ditasghir dengan dibaca tasghir. Jadi fusayyah ini tasghir daripada faswah. Wa in kana bi sautin, dan jika angin yang keluar tadi itu keluarnya dengan suara, bi sautin, dengan suara, maka sumia, maka angin tadi dinamai duratan, dinamai dengan durat. Intaha, selesai perkataan pengarang kitab Misbah. Au ghairuhu, atau selain angin. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah perkara yang keluar dari dua jalan, apakah itu angin, au ghairuhu, atau selain angin. Sawaun kanal khariju ainan au rihan, baik yang keluar itu berupa ain, benda, aurihan, atau berupa angin. Tahiran au najisan, suci atau najis, baik yang keluar tadi itu apakah suci atau apakah najis. Jafan au ratban, baik yang keluar tadi itu jafan, kering, au ratban, atau yang keluar tadi itu adalah basah. Mu'tadan, baik yang keluar itu adalah perkara yang biasa, kabaulin, seperti kencing, au nadiron, atau yang keluar tadi adalah sesuatu yang jarang. Seperti apa? Kadamin, seperti darah. Infasola aula, terpisah atau tidak. Seperti apa? Kadudatin, seperti ulat, akhrajat, yang dia mengeluarkan, ra'saha, kepalanya, wa in raja'at, dan jika dia masuk lagi. Jadi misalnya ada ulat atau cacing yang keluar melalui dubur kita, kemudian dia hanya mengeluarkan kepalanya, kemudian dia memasukkan kepalanya lagi ke dalam, maka itu juga bisa membatalkan wudu. Kemudian wa idza alqatil mar'atu juz'a waladin, jika seorang wanita mengeluarkan juz'a waladin, yaitu sebagian anaknya, misalnya wanita tadi mengeluarkan kaki bayinya, fa innahu yantaqidul wudu, sesungguhnya batallah wudunya. Amma law alqat waladan taman,
Adapun kalau seorang wanita tadi itu mengeluarkan anak secara sempurna bila balalin, di dalam mengeluarkan tadi itu dengan tanpa ada bebasahan, maka fala yantaqidul wudu, maka tidak batal wudunya. Wa in wajabal ghuslu, meskipun wajib apa? Mandi. Jadi wanita yang melahirkan dengan tanpa mengeluarkan bebasahan, maka wudunya itu tidak batal, akan tetapi wajib baginya mandi. Illal maniyah, kecuali kalau yang keluar tadi adalah air mani. Illal maniyah, kecuali air mani, ay al mujibalil ghusli, yang mewajibkan mandi. Fala naqdo bihi, maka tidak batal apa wudu bihi dengan sebab keluarnya air mani. Ka'an amna bimujarrodi nadharihi, seperti seorang keluar air maninya bimujarrodi nadharihi, dengan sekedar memandangnya dia. Wahwa, adapun sekedar memandang itu adalah at-ta'ammulu bi ru'yatil ain, yaitu membayangkan dengan penglihatan mata. Jadi dia melihat sesuatu sambil membayangkan sesuatu, kemudian keluar air maninya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Li'annahu, karena air mani itu aujaba a'dhamal amrain, karena air mani itu mewajibkan kepada perkara yang lebih besar dari dua perkara. Wa huwa, adapun perkara yang lebih besar dari dua perkara itu adalah al-ghuslu, itu adalah mandi. Bi khususi kaunihi maniyan, dengan kekhususan adanya air mani itu maniyan, adalah mani. Fala yujibu atwanahuma, maka air mani tadi itu tidak mewajibkan kepada atwanahuma, kepada yang lebih rendah dari dua perkara. Wahwa, adapun yang lebih rendah daripada dua perkara itu adalah al-wudu'u, wudu. Bi umumi kaunihi, dengan keumuman adanya air mani itu kharijan, itu adalah sesuatu yang keluar. Jadi pernyataan ini itu mengutip daripada kaidah usul fikih yang berbunyi ma aujaba a'dhamal amroini bi khususihi la yujibu atwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar dari dua perkara, maka perkara tersebut itu tidak mewajibkan kepada yang lebih rendah daripada dua perkara. Jadi karena air mani itu sudah mewajibkan kepada perkara yang lebih besar, yaitu mandi, maka air mani tadi itu tidak mewajibkan kepada perkara yang lebih rendah, yaitu wudu. Sehingga air mani itu tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi. Kemudian asani, yang kedua daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal. Yang dimaksud hilangnya akal di sini adalah zawalut tamyizi an-nasyi'i anhu, yaitu hilangnya sifat tamyiz yang muncul daripada akal. Hilangnya tadi itu binaumin, disebabkan tidur. Yang dimaksud adalah fi ghairil anbiya, pada selain para nabi. Kalau para nabi yang tidur, maka wudu mereka itu tidak batal. Jadi para nabi itu memiliki kekhususan. Wa huwa, adapun tidur
itu adalah rihun latifun, itu adalah angin yang lembut, ta'ti min qibalid dimag, angin yang lembut yang datang dari arah dimag, otak. Fatughati al-aina, kemudian angin tadi itu menutup mata. Watasilu ilal qalbi, dan angin tadi sampai kepada hati. Fa'il lam tasil ilaihi, maka jika angin tadi itu tidak sampai kepada hati, karena nu'asan, maka itu adalah ngantuk. Dan tidur itu adalah istirkha'u a'sabid dimag, yaitu kendornya otot-otot otak, bisa babil abkhirati as-sa'idati minal ma'idah, yaitu disebabkan uap-uap yang naik dari perut. Jadi tidur itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah rihun latifatun, yang kedua istirkha'u a'sabid dimag bisa babil abkhirah as-sa'idah minal ma'idah. Wa dalilun naqdi bin naum, dan adapun dalil batalnya wudu bin naum dengan sebab tidur itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-ainani wika usahi, adapun dua mata itu adalah pengikat bagi dubur. Fa idza namatil ainani, maka apabila tidur al-ainani dua mata, maka istatlaqa al-wika'u, yaitu terlepaslah al-wika'u, tali pengikatnya. Faman nama, kata Nabi, maka siapa yang tidur, falayatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.